Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membuat project computer vision yang berjudul kamera AI anti maling. Jadi di sini kita akan membuat web aplikasi menggunakan Next.js, Tailwind CSS serta React. Dan kali ini kita akan menggunakan JavaScript bukan TypeScript. Untuk hasil akhir project kita seperti ini. Kalian juga bisa pakai kamera eksternal yang kalian koneksikan ke laptop. Contohnya aku bisa pakai HP atau teman-teman bisa pakai CCTV mungkin bisa koneksikan. Dan ini contohnya aku pakai HP dan seolah-olah ini CCTV ya. Dia bisa mendeteksi motorcycle ya dan juga orang. Oke, tapi di sini hanya ada motor. Jadi ini cukup bagus ya untuk kalian koneksikan ke CCTV. Oke teman-teman, jadi kita akan mulai dari scratch ya, benar-benar dari nol. Di sini aku udah buat folder ya, namanya AI kamera anti maling ya di sini. Dan karena ini adalah project Next.js, jadi kita harus menginstal terlebih dahulu Next.js. Oke, kita masuk aja ke websitenya dan kita klik get started ya, lalu ke installation. Lalu cari untuk installation, kita copy paste aja. Oke. Oh, ini dia. Oke, dan // karena aku mau Next.js ini masuk ke folderku yang udah aku buat ya. Jadi to process, yes, tinggal kalian klik enter aja teman-teman. Lalu TypeScript no, karena kita akan pakai JavaScript. Aslin yes, Tailwind yes. Lalu src no, karena kita hanya butuh landing page gitu ya. App router yes. Oke. Kita tunggu dan teman-teman bisa lihat ya, itu di folder kita udah memiliki atau mendapatkan beberapa folder dan file ya teman-teman. Jadi kita cek dulu npm run dev apakah Next.js kita udah berhasil kita install. Dan ini karena run dev, karena di script kita pakai dev atau defaultnya dev ya. Oke, kita lihat-lihat dulu, explore ya. Nanti kita akan explore lebih detail lagi. Oke, sebelumnya kita cek dulu di website kita ya teman-teman. Apakah sudah berhasil? Oke, sip. Sorry, kepencet. Oke. Ya, oke, udah berhasil Next.js-nya. Lalu kita ke page.js ya, .js, kita hapus yang nggak perlu. Dan sebagian besar nggak penting sih ini ya, buat project kita. Hapus saja, sorry. Sampai bawah semua, kita tinggal menyisakan ini ya. Lalu return, aku pengen ngecek nih, pakai div ya. Lalu wrap h1. Terus kamera anti maling. Terserah judul kalian apa, aku pakai kamera anti maling. Oke, kita cek lagi npm run dev. Teman-teman sebenarnya nggak usah disconnect-kan server kalian, tapi aku suka kayak gini. Tapi nggak masalah. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk langkah awal kita styling dulu ya. Kita ganti dulu main. Lalu kita kasih class name, jadi kita pakai Tailwind ya teman-teman. Jadi aku pengen flex, lalu min age screen-nya, lalu flex column, flex call ya. Lalu item center, biar tengah gitu. Lalu padding-nya aku buat P8, oke. Jadi flex, min screen ini ya, min height ya, jadi 100 VH. Lalu flex call dia akan arahnya ke bawah atau kolom gitu ya. Gini contohnya, oke. Tes dulu, lalala. Nah gitu ya, jadi ke bawah gitu ya arahnya, oke. Hapus. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk
H1-nya aku mau styling dulu tapi biar lebih rapi. Oke. Ya. Class name. Aku pengen font bold. Tapi kayaknya extra bold deh ya. Karena ini aku pengen kayak apa ya, tulisannya itu font stylenya kayak SAS masa kini gitu ya. Jadi kayak ada patokan nggak tertulis sih. Jadi aku nyontek aja sih ini sebenarnya. Teks 3XL kayaknya cukup. Jadi teman-teman kalau nggak tahu nih kayak class name-nya ini apa, bisa teman-teman masuk ke websitenya Tailwind ya. Oke, ini kayaknya udah bagus kok. Tracking title. Tapi terlalu kecil ya kayaknya tadi. Teks 6XL masih terlalu kecil ya. 8 bisa nggak ya class name-nya, aku lupa, tapi coba aja lah 8. Oke, sip, perfect. Oke, jadi kayak gini sih menurutku ya font style untuk SAS masa kini. Jadi ya aku seneng kayak gini. Oke. Dan masih styling ya teman-teman, aku pengen buat kayak gradient gitu ya. Jadi kita akan membuat class name custom gitu ya. Jadi kita masuk ke global CSS, add layer, utilities kayak gini aja. Terus aku membuat gradient, class name-nya gradient ya teman-teman. Lalu add apply. Aku pengen background ini miliki gradient dari top ke bottom. Jadi gini, to bottom gitu ya. Oke, ini ada deskripsinya teman-teman, to bottom. Oke, linear gradient. Oke. Lalu dari putih jadi from white. Lalu via apa ya? Berarti abu-abu. Kita coba warna berapa ya? 500 coba ya. Lalu to gray 700. Coba dulu aja. Oke. Terus aku mau copy paste aja. Ini untuk teks yang kedua. Untuk teks. Jadi yang gradient ini kita gunakan untuk membuat gradient teks ini ya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal tulis aja, hapus aja nih, sorry. Ini gradientnya, gradientnya kita copy paste sini, lalu text transparent, oke? Lalu kita butuh clip, jadi background clip text ini ya, oke. Jadi gradientnya ini bisa ngisi dari teks kita, oke? Ini jangan salah ya teman-teman, gradient text dan gradient kita punya dua. Kita pakai yang gradient text untuk H1 di sini. Oke, copy paste aja. Kita cek, oke. Tapi terlalu gelap sih ini kayaknya. Kita ganti mungkin mana ini? Gray-nya lebih terang 200, ini 600. Oke. Ya kurang terang, terlalu terang tadi ya. Oke, sip. Suka aku kayak gini. Sip. Teman-teman boleh bebas ya untuk manipulasi ini. Edit-ngedit, oke? Jadi lanjut teman-teman ya. Kita ke page.js. Lalu kita ingin membuat komponen yaitu live streaming atau video live kita ya teman-teman untuk mendeteksi objek. Jadi sebelumnya kita mau buat nih folder ya di bawah dari folder utama kita. Kita buat folder komponen dan di components kita buat file namanya object detection.js. Oke. RFC, oke. Lalu komponennya namanya object detection aja. Object detection. Oke. Sip, perfect. Kita cek dulu ya teman-teman. Di sini kita masukkan komponen object detection kita. Nah, ini udah ke import secara otomatis. Oke, kebaca ya. Oke, object detection. Oke, lanjut. Kita bekerja di object detection file saat ini. Jadi bisa dikatakan ini adalah komponen utama kita ya teman-teman. Aku styling dulu biar
margin topnya 10. Lalu kita bungkus dan di dalamnya ada div lagi ya. Jadi div ini ada dua komponen ya nanti, webcam dan canvas. Lalu aku buat dulu class name untuk webcamnya relatif. Kenapa relatif? Karena nanti akan ditimpa oleh canvas. Canvas ini berguna untuk membuat kayak gambar gitu ya, atau menggambarkan box gitu. Kalau ini adalah objek, nanti kita jelaskan lagi. Oke, jadi kayak gini. Untuk class name-nya atau stylingnya cukup sederhana aja sih ini. Cuman jangan lupa tadi aku pakai gradient ya teman-teman. Belum aku cek, belum aku tulis untuk testing. Testing brother. Oke, ya berhasil juga ya gradiennya. Kita hapus. Jadi untuk webcamnya kita akan memakai React Webcam ya teman-teman. Jadi kita masuk atau kalian googling nih React Webcam. Bukan ready state, jadi React Webcam ya teman-teman. Di npm ini kalian bisa baca dokumentasinya. Dia memiliki banyak props sih menurutku. Tapi kita nggak pakai props ini atau kita nggak membutuhkannya. Jadi kita nanti akan pakai useref. Dan kita akan bermain-main dengan width dan height-nya, oke? Atau lebar dan tingginya, oke? Jadi kita copy paste aja nih npm untuk installnya. Oke. Kita copy paste aja. Oke. Aku error nih teman-teman tadi. Jadi React Webcam ini kompatibel atau bukan di 19, mungkin di bawahnya teman-teman, aku kurang paham, tapi aku coba buat React-nya jadi versi 18 dan kita coba nanti kita install lagi React Webcam. Oke, kita tunggu dan ya berhasil ya teman-teman. Jadi React-nya kita ubah jadi versi yang 18, lalu kita install React Webcam. Oke, berhasil ya, udah masuk ke package JSON-nya. Oke, kita sekarang ngetes webcam. Oke, kita import ya dari React Webcam. Kita buat class name untuk stylingnya. Class name-nya rounded, MD, lalu W-nya full. Aku mauannya aku custom juga nih 720 pixel, oke. Lalu mute. Oke, kita cek dulu apakah webcam dari React kita sudah berfungsi ya teman-teman. Error. Oke. Jadi errornya kita harus menambahkan use client, karena di Next.js semuanya ini defaultnya adalah server ya, server komponen, dan kita miliki web. Ya, oke. Dan ini dia malingnya. Kita udah dapatkan malingnya ya. Oke, lanjut. Jadi teman-teman, ini itu kita komponen ini bekerja dinamis. Jadi kita butuh client komponen. Jadi kita harus tambahkan use client. Oke. Lalu selanjutnya kita aku pengen buat useref atau webcam ref ini ya. Kita buat variabelnya, lalu assign useref null. Ya, itu udah ke import otomatis ya useref. Oke, null. Lalu kita tambahkan di sini webcam komponen atribut istimewa yaitu ref. Kita masukkan webcam ref. Oke, jadi dia mereferensi dari webcam ref. Jadi kita bisa memanipulasi width dan height-nya, oke. Dan selanjutnya aku membuat function namanya tayang live. Oke. Sini aku mau mengecek dulu nih ya, if
apakah webcam ref kita udah ada gitu ya. Current bukan 0 ya. Dan webcam ref ya, dan webcam ref lagi ya teman-teman. Current dot video, apakah videonya ada, dicek. Lalu cek lagi ready state-nya, apakah dia ke 4. Jadi 4 itu artinya ready state nomor 4 itu artinya dia semuanya udah ready gitu ya. Jadi kita tidak akan mendapatkan error. Jadi kita harus cek dulu itu, oke? Lanjut, kalau if-nya semua udah true semua, lalu kita buat nih const my video width ya, itu webcam ref.current.video.video width. Oke, dan kita buat sama untuk height-nya. Video height, oke. Dan ini kita punya my video width dan height. Lalu kita assign webcam ref.current-nya ke .video.width. Jadi kita punya referensi untuk ini my video width. Oke, untuk height-nya juga sama. Kita ganti aja height. Dan ini juga height. Oke, sip. Oke, cek dulu udah semua kayaknya. Webcam ref. Oke, jadi tayang live ini mau aku panggil ya setelah kita nge-refresh atau semuanya mounting gitu ya. Jadi kita pakai use effect, kita panggil di dalamnya tayang live. Dan di sini saat kita nge-refresh atau rendernya udah selesai, oke? Setiap kita merender web kita, oke? Ya, jadi gini teman-teman. Jadi rasio dimensinya ini ya, kalau kita pakai HP, jadi rasionya nggak rusak gitu, oke? Sip. Untuk selanjutnya kita butuh nih model atau pre-train model AI kita. Jadi aku pakai Coco SSD ya. Ini untuk JavaScript dan kalian bisa cek di GitHub-nya teman-teman. Di sini cukup sederhana untuk memakainya. Dan di sini aku mau pakai installnya pakai npm ya. Jadi aku hanya butuh 2 nih TensorFlow model / Coco SSD yang ini ya. Pertama kita copy dulu, paste di sini, dan yang kedua adalah TensorFlow untuk secara keseluruhan. Oke, di sini. Oke, copy. Oke, enter. Oke, kita berhasil untuk menginstalnya teman-teman. Jadi Coco SSD ini adalah otak dari pre-train model kita yang sangat vital ya di web kita. Jadi kita import dulu. Di sini semuanya aja bintang gini. S Coco SSD. Teman-teman bebas kasih namanya apa. Aku di sini Coco SSD. Oke. From tadi apa? At TensorFlow yang Coco SSD. Oke. Dan biar lebih aman kita juga import TensorFlow juga STF. Teman-teman sekali lagi bebas penamaannya. Aku pakai TF di sini atau TF ya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membuat function bernama run Coco gitu aja. Sip. Run Coco ini dia bekerja secara asinkronus ya. Jadi kita tuliskan async, jangan lupa. Oke. Lalu untuk hasilnya await Coco SSD.load. Dia punya load method, oke. Jadi di sini dia akan memberikan model atau pre-train model dan kita akan simpan di variabel model, oke. Oke, dan aku juga pengen nih biar klien atau user kita tahu nih kok diem aja nih padahal itu lagi loading. Jadi kita buat state loading ya.
Jadi is loading dan set is loading. Use state. Oke, true. Untuk defaultnya, default value true, kita kasih ke sini set is loading true. Lalu dia akan ngeload modelnya ya. Setelah selesai, loadingnya jadi false. Oke. Lalu aku pengen nih tiap beberapa waktu gitu ya, beberapa detik gitu, kita akan mendeteksi atau akan merunning atau mendeteksi lah gampangnya untuk mendeteksi objek. Karena kita kan live streaming ya, jadi live beda dengan gambar, jadi kita pengen beberapa detik web kita mendeteksi. Jadi kita buat set interval gini ya, dan aku buat ada function yang belum kita buat. Lalu aku pengen 10 milisecond, tiap 10 milisecond dia akan mendeteksi gitu. Kita buat dulu untuk cleaning up-nya, detect interval ya. Kita masukkan ke sini, oke. Sekali lagi kita belum punya function run object detection yang mengambil argumen model kita, oke. Kita selesaikan dulu untuk loadingnya. Kita buat di sini ya teman-teman. Kita bungkus dulu ini. Ini sampai sini. Kita bungkus lagi gini. Is loading ya. Ini ternary operation. Kalau is loading true, kita akan menuliskan atau memberikan info kalau web kita sedang loading nih ya ke user kita. Jadi aku pakai div gini aja. Teman-teman bisa pakai H1 atau P bahkan, atau mungkin animasi buffering gitu, bebas, tapi aku pakai sederhana aja, pakai loading gini aja tulisan. Dan juga jangan lupa titik 2-nya, oke, udah beres nih kayaknya. Oh, jangan lupa untuk use effect kita masukkan juga run Coco nanti untuk merunning. Webcam sudah, dan sekarang kita akan bekerja untuk canvas-nya. Jadi canvas ini dia adalah yang akan memberikan kayak box gitu ya, frame kepada objek yang berhasil dideteksi. Aku buat rapi dulu. Canvas-nya kita buat class name absolute, jadi dia akan menimpa webcam kita ya teman-teman. Topnya 0, left 0, Z-nya bebas, nilai yang besar ya, biar dia di atas atau bisa menimpa webcam. W full hanya tadi aku custom 720 pixel. Sip. Jangan lupa pakai ref juga, canvas ref ini ya. Ini belum aku buat, kita balik ke atas. Kita copy paste aja canvas ref. Dan di sini kita belum punya ya run object detection-nya. Sekali lagi. Jadi kita harus buat dulu const run object detection. Asynchronous jangan lupa. Kita cek lagi if canvasref.current, dan semuanya tinggal kita copy paste aja. Sip. Jika udah true semua, kita akan ambil ini juga, kita copy paste aja. Karena kan sama ya, dia akan menimpa gitu ya sifatnya. Cuman kita ganti canvasref.current.width. Terus bawahnya untuk height-nya. Videonya height. Sip. Lalu selanjutnya kita buat untuk mendeteksi objek kita. Jadi await ya, karena ini asynchronous. Model dot detect. Dia punya method detect, dan mendetect apa? Karena kita punyanya bukan gambar, tapi sebelumnya kita simpan dulu ya, biar nggak lupa ke detect object variable. Lalu dia akan mendeteksi webcamref.current.video. Dan argumen kedua
undefined aja. Nah ini yang ketiga, ini adalah confident point, minimal confident point. Aku buat 0,6, oke? 0,7, oke? Jadi detected objects ini ya, biar jelas kita cek console log detected objects, oke? Di sini jangan lupa untuk uncomment ya, biar bisa kita running. Oke, berhasil ya, sip. Oke, kita sekarang ke console, DevTools, mana? Oke, ini ya, kita coba contoh satu. Contoh satu. Agak nge-lag ya, sorry. Oke, jadi ini teman-teman, contoh satu ya, nih dia punya person ya, kelasnya person, bbox class ya, dan score. Ini person ya, kelasnya ini person karena ini mendeteksi aku ya, person. Skornya yang tadi aku bilang minimal 0,6, ini 0,9, ini confident point. Oke, jadi kita akan membuat atau bekerja untuk canvasnya atau box untuk framing dari objek kita. Jadi kita buat dulu context variable ya, canvasref.current_getContext 2D. Oke. Lalu kita buat function render predictions ya. Dia akan mengambil argumen berupa detected objects dan konteks itu sendiri untuk kita membuat boxnya ya, teman-teman. Jadi kita buat lagi folder ya, utils gitu ya. Di dalamnya kita buat render predictions.js. Oke. Jadi di sini kita bukan buat komponen melainkan function. Jadi jangan lupa untuk ketik export ya, atau menuliskan export di depan kayak gini. Lalu prediction serta konteks atau ctx biar singkat ya untuk parameter. Jadi untuk yang pertama kita buat clear rect 0, 0, lalu width serta height-nya. Jadi seperti itu. Oke, lalu kita akan singkat aja fontnya, stylingnya. Cons font 16 pixel serta sans serif. Oke, lalu kita masukkan ctx.font-nya. Ya, font itu sendiri. Lalu baseline-nya teman-teman, aku pengen text baseline-nya aku pengen top. Jadi tulisan person-nya itu nanti di atas box-nya gitu ya. Oke. Jadi prediction ini adalah objek yang bisa dideteksi atau yang berhasil kita deteksi di frame kita ya, di live streaming kita atau live video kita ya. Jadi setiap objek yang kita berhasil deteksi, kita ambil bbox-nya tadi ya teman-teman. Kita destructuring. Jadi X, Y, width, dan height-nya. Kita ekstrak gitu ya gampangannya dari bbox. Jadi kan tadi objek kita memiliki bbox, class, serta confident point. Kita ambil bbox-nya di sini. Dan kita akan cek apakah ini person, ya, prediction.class person gitu ya. Kita udah punya nih variabel untuk mendeteksi atau mengecek apakah ini person ya. Lalu ini frame box is person ya. Ini kalau ini person atau maling, aku mau buat merah ya. Dan kalau selain itu aku buat warna lain seperti itu. Oke, line width-nya bebas, aku ambil 7. Lalu stroke style-nya stroke rect-nya kita copy paste aja ini. Nah, inilah fungsi atau benefit dari kita destructuring tadi. Jadi lebih mudah untuk mengakses bbox width dan height-nya. Oke. Lanjut untuk warna box ya, kalian ya bebas aja lah. Tapi di sini aku pakai RGBA dan aku mau memanipulasi atau mengedit dari transparannya. Jadi kalau person itu aku akan buat sedikit pekat gitu ya. Jadi 0,3, selain itu 0.
Oke, lalu fill rect. Sekali lagi kita copy paste aja. Dan teman-teman, ini menurutku ya kalian bisa berkreasi ya. Ini karena lebih ke styling sih. Jadi aku buat cepet aja. Fill style. Ini cek lagi kalau is person ya. Aku buat sama kayak gini, copy paste aja. Lalu context width. Nah, ini aku agak lupa. Measure cek dulu. Oke, measure text. Ya teman-teman, kalau misal bingung nih, kalian bisa baca sendiri dokumentasinya di developer Mozilla. Oke, lanjut. Di sini measure text prediction.class.width. Di sini text height-nya juga sama aja. Oh sorry, text height aku pakai parse int, font, dan 10. Oh agak nge-lag ya teman-teman, sorry. Tapi ini jujur nggak perlu banyak penjelasan ya, karena ini adalah styling. Jadi kalian bisa buat kayak gini aja. Nggak tahu ini kok nge-lag ya, OBS ku ya. GTX fill text ya, prediction.class x y. Oke. Udah. Oke, kok ada error tapi. Bentar, kita import dulu di object detection JS ya teman-teman. Oke, berhasil import. Oh, arrow function, ini kurang arrow. Oke, sip. Ini udah beres nih. Oke, sip. Mantap. Oke, dan terakhir kita akan membuat alarmnya. Jadi kita cek dulu apakah is person atau maling. Kalau maling kita akan men-trigger alarm. Jadi ini fungsi yang belum kita buat dulu. Trigger alarm function ya. Const trigger alarm. Lalu ini arrow function, jangan lupa kayak yang tadi. Lalu kita buat variabel alarm ya, new audio. Dan audionya aku udah ada ya, nih. Audionya. Sip. Jadi audionya adalah Oke. Lalu alarm.play. Oke. Beres, udah. Cuman ini, tapi satu hal lagi, kita perlu yang namanya throttle. Itu dari Lodash. Jadi kita harus, bentar, kita tes dulu atau kita install. Oke. Lalu di sini throttle. Sip. Udah ke import ya throttle-nya. Jadi kita akan men-trigger alarm setiap 2 detik, oke? Kita cek dulu. Oke, tapi tidak ada. Oh, error nih. Oh, sorry. Ini kenapa alarmnya nggak nyala? Ternyata ini ya, teman-teman. Ini harus di bawahnya, di luar dari function. Oke. Mantap.